Halo teman-teman, Beta Marla. Di sini Beta akan melakukan wawancara dengan satu adik semester terkait penggunaan media sosial. Mau tahu itu siapa? Ayo ikut dengan Beta. Oke teman-teman, di sini Beta sudah ada dengan salah satu mahasiswa dari Institut Agama Kristen. Kakak nama siapa? Beta bernama Christine, beta dari Prodi Bimbingan Konseling Kristen semester 2. Oke. Di sini Beta mau tanya di kakak terkait dengan penggunaan media sosial. Kira-kira nih dalam satu hari ini berapa banyak waktu yang kakak habiskan untuk bermain sosial media? Jujur 3-4 jam per hari. Oke, nah kira-kira nih jenis sosial media apa yang lebih sering kakak pakai? Beta lebih sering pakai Instagram. Lebih sering pakai Instagram. Nah kalau menurut kakak nih media sosial ini membantu atau menghambat kehidupan rohani kakak sendiri? Kalau beta netral 50-50 begitu, kadang membantu kadang menghambat. Karena kenapa bilang kadang membantu, misalnya kalau beta scroll Instagram begitu terus muncul postingan-postingan rohani, itu menurut beta kan mengingatkan beta di kota. Tapi kalau misalnya menghambat itu karena kalau beta terlalu keasikan scroll Instagram, kadang beta kasih mati beta alarm berdoa dan alarm ibadah. Oke, nah terus kira-kira kakak nih pernah atau ada ikut-ikutan deh saluran-saluran atau konten-konten rohani di sosial media? Banyak akun di sosial media, terutama di Instagram yang beta ikut. Contohnya kayak ada remaja Kristen. Terus beta juga sebenarnya punya satu akun pribadi yang posting rohani begitu, tapi selama sudah aktif. Dia selama kasih mati itu. Oke, ini pertanyaan terakhir kakak. Bagaimana kakak cara untuk menjaga keseimbangan antara pemakaian media sosial dengan kehidupan pribadi atau kehidupan rohani kakak sendiri? Kalau itu jujur, beta selama ini terapkan zona bebas gadget. Jadi itu maksudnya tiap kali ada berdoa atau ada dalam ibadah, beta kasih mati HP total dan sound digunakan HP sampai ibadah selesai. Dari kakak sendiri mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan untuk pemuda-pemuda di luar sana yang mungkin lebih cenderung kasih habis waktu di scroll HP, scroll media sosial dan lupa untuk ibadah sendiri. Menurut kakak kemana? Menurut kita baru dilakukan itu hal karena lupa hidup bukan lupa HP yang tentukan. Salam kakak, selamat siang. Ini sebelumnya maaf mengganggu ini waktu. Beta Jevan dari Prodi Pak ini. Oke, salam Kak Deni. Bisa bertanya kok Kak? Iya bisa. Beta ada tugas wawancara. Ini mau tanya, seberapa sering Kakak meluangkan waktu untuk doa pribadi? Kalau doa pribadi ya palingan kayak doa bangun pagi, bangun tidur, terus tengah malam sekitaran jam 12. Terus kayak semacam pergumulan pribadi itu tergantung Kak, dia punya jam begitu Kak. Oke, siap. Pokok doa apa yang sering Kakak doakan? Kalau pokok doa yang sering saya doakan, yang pertama tentu untuk masa depan, kan sementara saya sebagai mahasiswa, terus untuk orang tua berikan umur panjang, kesehatan. Yang ketiga buat kakak dong yang ada kerja, terus kesehatan juga. Oke, itu sama Kak. Oke Kak, ini mau tanya situasi apa yang bikin Kakak saat itu langsung ingin mau berdoa begitu? Keadaan apa begitu? Kalau biasanya ya kadang terluka, tapi di balik itu kayak ada kebahagiaan ya, ketemu wajib bersyukur. Oke,
tantangan terbesar apa yang membuat kakak malas untuk berdoa? Kalau tantangan terbesar itu kadang kayak banyak tugas kak. Kalau sudah serius kerja tugas itu kadang lupa. Tapi walaupun lupa tapi tetap harus berdoa. Ini pertanyaan terakhir, menurut kakak seberapa pentingnya doa dalam kehidupan kakak pribadi dan dalam kehidupan ketong sebagai mahasiswa di kampus IAKN Kupang? Kalau menurut saya doa adalah nomor satu. Karena sebagai orang yang percaya dan beriman, ketong sebagai orang Kristen, segala sesuatu ketong jalani tanpa doa itu tidak bisa. Mungkin itu kakak. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Sudah. Amin. Oke, makasih kak. Iya. Yesus memberkati. Shalom Kak. Shalom. Perkenalkan, nama saya Tracia Teva. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Kristen semester 4. Di sini saya meminta kakak waktu untuk saya wawancara mengenai tantangan iman. Apakah kakak bersedia untuk diwawancarai? Ya, bersedia. Sebelum itu boleh kakak perkenalkan nama dengan prodi? Perkenalkan, nama saya Devi Suryani Wanimau. Saya dari Prodi Pendidikan Kekristenan Anak Usia Dini. Oke, baik kakak. Di sini kakak ada 5 pertanyaan yang ingin saya tanyakan di kakak. Apakah kakak bersedia untuk menjawab? Bersedia. Oke, baik. Pertanyaan nomor 1, apa tantangan terbesar yang kakak hadapi dalam mempertahankan iman sebagai mahasiswa? Jadi ada kesibukan kuliah dan tugas yang menjadi tantangan dalam kehidupan saya untuk mempertahankan iman saya. Oke, baik kakak. Lanjut. Apakah lingkungan pergaulan mempengaruhi kehidupan iman kakak? Ya, lingkungan pergaulan sangat mempengaruhi iman saya. Karena pergaulan yang baik itu menjadi salah satu kekuatan untuk mempertahankan iman saya. Oke, baik. Lanjut kakak. Bagaimana kakak mengatasi keraguan atau pergumulan dalam iman? Saya mengatasinya seperti lewat berdoa, membaca firman, dan saya juga meminta orang yang sangat dewasa dari saya untuk meminta nasihat dari mereka untuk mempertahankan iman saya. Oke, lanjut kakak. Siapa atau apa yang paling membantu kakak tetap bertumbuh dalam iman? Ya, tentu saja orang tua dan juga keluarga dan juga teman seiman yang saya bisa meminta mereka untuk menguatkan iman saya. Oke, baik. Oke kakak, pertanyaan terakhir. Menurut kakak, apa yang perlu dilakukan gereja untuk mendukung kehidupan rohani pemuda saat ini? Ya, jadi gereja perlu mengadakan kegiatan dan pembinaan yang sesuai dengan kebutuhan pemuda-pemudi agar mereka tetap aktif dalam kehidupan rohani mereka. Oke, makasih kakak atas waktunya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Iya, sama-sama. Permisi, shalom kak. Beta Sarci dari Prodi Pendidikan Agama Kristen mau wawancarai kakak. Apakah kakak bersedia? Oke. Oke, jadi kakak di sini beta mau wawancarai kakak dan ada 6 soal beta mau tanya kakak tentang kebiasaan membaca Alkitab. Sebelum itu beta mau kakak perkenalkan nama, prodi dengan semester. Baik, perkenalkan nama saya Hilda Malvini Poba. Saya dari prodi FKIP semester 6, prodi Pendidikan Agama Kristen semester 6. Oke. Jadi kakak dari kakak di semester 6 prodi Pendidikan Agama Kristen. Baik, kita akan mulai dengan wawancara. Seberapa sering kakak membaca Alkitab dalam 1 minggu? Baik, saya berusaha membaca Alkitab setiap hari. Tetapi karena kesibukan kuliah dan kegiatan lainnya, biasanya saya dapat melakukan sekitar 3 sampai 5 kali seminggu. Oke, berarti kakak ini karena kesibukan jadi tidak bisa secara rutin membaca Alkitab. Oke, selanjutnya pada waktu kapan biasanya kakak membaca Alkitab?
saya biasanya membaca Alkitab pada pagi hari sebelum memulai aktivitas atau pada malam hari sebelum tidur, karena pada waktu tersebut suasana lebih tenang dan saya dapat lebih fokus. Yang berikut, apa yang memotivasi kakak untuk selalu membaca Alkitab? Motivasi saya membaca Alkitab adalah karena saya percaya bahwa firman Tuhan dapat menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari dan membantu saya untuk tetap bertumbuh dalam iman. Selain itu, membaca Alkitab membuat saya merasa lebih tenang dan semakin dekat dengan Tuhan. Iya, betul. Iya, itulah yang mendorong kakak atau menjadi motivasi dari kakak untuk selalu membaca Alkitab. Oke, selanjutnya menurut kakak, apa pengaruh dari membaca Alkitab tentang pengaruh membaca Alkitab terhadap kehidupan kakak sebagai seorang mahasiswa? Kendala yang paling Nomor 5. pengaruh menurut saya, membaca Alkitab memberikan pengaruh yang sangat baik dalam kehidupan saya sebagai mahasiswa. Firman Tuhan membantu saya dalam mengambil keputusan, menghadapi berbagai tantangan, serta mengingatkan saya untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai Kristen dalam pergaulan maupun dalam menjalani tanggung jawab sebagai mahasiswa. Oke, untuk pertanyaan penutup, sebagai pertanyaan penutup atau yang terakhir, apa pesan atau nasihat yang kakak ingin sampaikan kepada pemuda-pemuda Kristen di luar sana, khususnya untuk pemuda-pemuda, khususnya untuk anak-anak mahasiswa mengenai pentingnya membangun kebiasaan membaca Alkitab? Sebagai seorang mahasiswa Kristen, saya ingin mengajak teman-teman pemuda Kristen untuk membiasakan diri membaca Alkitab setiap hari, meskipun kita memiliki banyak kesibukan. Jangan sampai kita melupakan firman Tuhan. Kepada firman Tuhan adalah pedoman dalam kehidupan kita. Tidak perlu langsung membaca banyak pasal, tetapi mulailah dengan disiplin dan kesetiaan. Saya percaya bahwa melalui firman-Nya, Tuhan akan menuntun, menguatkan, dan memberikan hikmat dalam setiap aspek kehidupan kita. Oleh karena itu, marilah kita terus bertumbuh dalam iman dengan menjadikan membaca Alkitab sebagai bagian dari gaya hidup kita sebagai seorang percaya. Oh iya, terima kasih. Demikian wawancara kita hari ini kakak, dan saya sangat berterima kasih banyak sudah meluangkan waktu dan memberikan jawaban yang relevan dengan topik kita hari ini tentang kebiasaan membaca Alkitab. Semoga apa yang dibagi oleh kakak dapat bermanfaat bagi teman-teman di luar sana tentang kebiasaan dalam membaca Alkitab. Nah, jawaban dari kakak juga sangat menolong saya untuk memilih tugas dari salah satu mata kuliah pendidikan agama Kristen atau PAK Pemuda. Nah, sekali lagi saya minta terima kasih sudah meluangkan waktu untuk saya wawancarai. Terima kasih. Oke, baik. Jadi hari ini kita ada dengan mahasiswa dari IAKN Kupang semester 4 Prodi PAUD. Oke, kita akan mewawancarai dia mengenai keaktifan pelayanan. Sebelum itu mungkin kakak bisa perkenalkan nama. Oke, baik. Salam, perkenalkan, saya bernama Anaserutin Mautelu. Saya dari Prodi PAUD semester 4. Apakah kakak sekarang ini lagi aktif dalam pelayanan di gereja? Ya, saat ini saya lagi aktif dalam pelayanan di gereja. Pelayanan yang saya aktif itu pelayanan sebagai guru sekolah minggu. Mungkin dari pelayanan yang kakak ikuti, mungkin kakak bisa menceritakan sedikit pengalaman yang terkesan bagi kakak. Oke, baik. Jadi pengalaman yang berkesan menurut saya pribadi itu ketika saya bisa membantu anak sekolah minggu dalam menyelesaikan tugas sekolah minggunya. Oke, baik. Bagaimana perasaan kakak atau apa yang kakak rasakan ketika kakak mulai aktif dalam pelayanan tersebut?
perasaan saya merasa sangat senang karena saya bisa aktif dalam pelayanan, karena ini termasuk salah satu dari kerinduan saya secara pribadi untuk aktif dalam pelayanan, apalagi pelayanan di gereja. Nah, dari perasaan ini ada beberapa yang saya dapatkan. Yang pertama itu bisa membuat melatih karakter saya, terus juga melatih untuk saya lebih sabar dalam menghadapi anak kecil. Ini pertanyaan terakhir dari saya, Kak. Mungkin ada saran dari Kak Ayu buat muda-mudi di luar sana yang sudah tidak aktif lagi dalam pelayanan. Oke, baik. Jadi saran dari saya untuk pemuda-pemudi yang ada di luar sana, baik yang sudah tidak aktif maupun belum aktif dalam pelayanan, itu cuma satu, yaitu berani untuk memulai hal baru dan tidak tunggu harus dari hal besar baru memulai, tapi mulai dari hal kecil. Salah satu contohnya yang paling sederhana itu yaitu memulai untuk ikut aktif dalam pelayanan sekolah minggu. Oke, baik Kak, makasih atas waktu dan kesempatan yang sudah Kakak berikan buat saya. Makasih Kak. Ya. Dadah.